Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 orang pelaku pencurian uang dengan modus ganjal ATM ditangkap polisi. Piutang narkoba menjadi motif lenyapnya seorang warga Medan. Bank Indonesia berencana uji coba sistem pembayaran yang akan terintegrasi dengan NIK. Semua transaksi keuangan warga bisa terpantau. 17 Agustus mendatang gak cuma jadi momen peringatan Hari Kemerdekaan, tapi juga akan menjadi hari uji coba sistem pembayaran payment ID yang diluncurkan Bank Indonesia. Sistem ini akan terintegrasi dengan NIK, jadi semua transaksi keuangan warga bisa terpantau. Di zaman serba digital, transaksi kini cukup bermodal ponsel. Nggak cuma di restoran ataupun tenan-tenan besar, pedagang kaki lima, gerobak sampai asongan rata-rata menyediakan transaksi digital kris. Mudah, praktis, no ribet-ribet, sedia uang tunai untuk kembalian. Tapi tahu nggak kalau per 17 Agustus mendatang, Bank Indonesia akan meluncurkan Payment ID. Sistem dengan kode unik yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi digital dengan format yang menggabungkan NIK dan kode ID. Jadi, semua informasi keuangan warga, mulai dari rekening bank, kartu kredit, transaksi dompet elektronik hingga pinjaman online akan tergabung dalam satu sistem yang bisa terpantau oleh Bank Indonesia. Nah, ini saya baru aja belanja, bayarnya pakai kris. Memang sekarang semua serba transaksi digital ya. Bahkan di pedagang kaki lima sekalipun kayak gini nih. Nanti pada tanggal 17 Agustus, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia akan meluncurkan Payment ID. Jadi Payment ID ini nanti akan menghubungkan seluruh transaksi digital dengan nomor induk KTP atau NIK. Seluruh aktivitas keuangan kita bisa dipantau langsung oleh Bank Indonesia. Kira-kira pada setuju nggak ya? Menurut saya dengan adanya integrasi dengan ID kita, pertama terintegrasi lebih cepat, lebih mudah, dan juga pastinya lebih aman karena itu bersangkutan dengan ID kita sendiri. Kurang setuju sih Kak, karena pemerintah kan bisa memantau dana-dana kita dan itu juga termasuk privasi ya Kak. Dan apalagi zaman sekarang banyak pembocoran data-data diri kita kan. Sistem ini masih bersifat uji coba. Tapi kalau nanti benar-benar berfungsi, maka bisa dengan mudah mendeteksi tindak pidana ataupun potensi kecurangan, termasuk memantau aliran dana bansos agar tepat sasaran. Jangan sampai ya, pagi terima bansos, sorenya top up saldo judi online. Tapi ada juga nih catatannya. Dan pemerintah juga harus mengakui bahwa untuk infrastruktur kebijakan soal perlindungan data pribadi, kemudian keamanan transaksi dan sebagainya itu masih kurang. Makanya ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat banyak adalah keamanan data mereka, keamanan transaksi mereka ketika disinkronkan melalui Payment ID apakah terjamin atau tidak. Menjawab keresahan warga, Bank Indonesia pun buka suara. Saya sadar, begitu saya misalnya sharing ke Kementerian atau lembaga, itu data bisa bocor. Tapi Kementerian atau lembaga itu tidak akan pernah tahu karena data NIK segala macam kita hash. Hash itu artinya kita security kan. Dia nggak tahu ini data apa. Jadi nggak semuanya digelondongin gitu ya? Enggak. Sebelum benar-benar terrealisasi, Bank Indonesia dan pemerintah mesti kompak memastikan infrastrukturnya mumpuni dan data pribadi warga terlindungi. Intinya, jangan sampai mengorbankan hak privasi warga hanya demi menggenjot pendapatan pajak negara. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan. Ketahuan saat hendak mencuri barang berharga di dalam mobil, seorang pria di Kota Medan nyaris tewas di amuk massa. Tindakan perusakan dan pencurian di dalam mobil ini sering dilakukan pelaku di area yang sepi. Maling mobil nyaris tewas dihakimi massa. Ya, aksi pelaku ketahuan oleh pemilik mobil yang melakukan pencurian. Pelaku diteriaki maling hingga nyaris tewas di amuk massa.
Polisi yang saat itu mendapat informasi langsung turun ke lokasi kejadian guna menyelamatkan pelaku hingga tidak terjadi hal-hal yang berbahaya. Berdasarkan dari hasil penyelidikan polisi, kejadian itu berawal ketika tersangka yang bernama Suheri alias Kling memanfaatkan area sepi untuk melakukan pengerusakan kaca mobil yang dilanjutkan dengan tindakan pencurian barang berharga dari dalam mobil. Saat dilakukan pemecahan kaca mobil dengan batu, pemilik mobil yang masih berada di dalam mobil itu berteriak maling dan meminta tolong pada warga sekitar. Akibatnya teriakan itu didengar warga dan langsung menghakimi tersangka hingga mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Pertama dia melakukan pengerusakan kaca dulu, samping mobil kaca. Nah, ketika dia merusak, dia mengambil barang, ada orang di dalam pengemudi mobilnya, ya. Jadi motifnya dia merusak kaca mobil yang parkir menggunakan batu kerikil, ya. Itu dia tujuannya nanti mengambil barang yang ada di dalam mobil. Tersangka hingga kini masih ditahan di Polsek Medan Labuhan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. 4 pencuri uang dengan modus ganjal ATM ditangkap petugas Ditkrim Polda Sumatera Utara. Sekali beraksi, komplotan ini menggasak uang sebesar 700 juta rupiah. Satu persatu pelaku pencurian ganjal ATM ini ditangkap petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut di Medan, Riau, dan Tangerang. Modus keamanan ini adalah mengganjal ATM dengan tusuk gigi, lalu beraksi secara berkelompok dengan tugas dan peran masing-masing. Di antaranya bertugas mengganjal ATM, menukar kartu, mengawasi sekitar lokasi, hingga menarik uang tunai. Kejahatan ini telah dijalankan para pelaku di sejumlah daerah. Kasus ini terungkap setelah seorang warga Medan melaporkan kehilangan saldo di rekening bank sebesar 706 juta usai bertransaksi di galeri ATM di salah satu SPBU di Kecamatan Medan. Bahwa pada saat kejadian, mesin ATM yang akan digunakan oleh Bapak Liberty Sitinjak itu diganjal. Kemudian tersangka ini sudah mengikuti ini 2 orang untuk mempengaruhi secara psikologi, sehingga ketika yang 2 orang ini akan membantu dengan cepat menukar ATM yang akan digunakan oleh Pak Liberty. Setelah ditukar dengan ATM yang tidak bisa dipergunakan lagi, Pak Liberty juga melakukan kegiatan penarikan yang memang tidak bisa. Kemudian ditambah lagi ke tempat lain juga tidak bisa menggunakan ATM karena memang ATM tersebut tidak bisa digunakan. Akhirnya ketika Pak Liberty kembali ke rumah, maka pada saat itulah tersangka menghabiskan semua saldo yang ada di ATM milik Pak Liberty. Barang bukti yang disita antara lain puluhan kartu ATM berbagai bank yang telah dimodifikasi, alat pengganjal slot kartu ATM, sepeda motor, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Kini para tersangka dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Medan. Udah berapa kali Bang beraksi, Bang? Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.